Oke, selamat sore semua teman-teman, terutama para penyadap areng tentunya. Ada yang bertanya, kenapa sih eh, gula saya itu selalu mengental atau bercair, tidak bisa 100% gula saya mengeras? Apa sih sebabnya itu, Bang? Baiklah, faktor-faktor kendala gula itu mengental, terutama wadah kita. Meskipun biasanya kita gosok pakai penggosok periuk itu atau air, itu biasanya masih ada yang tersisa ya kalau betul-betul belum sangat bersih. Jadi kita harus membersihkannya 100% ya. Karena saya pernah juga mengalami itu, gula saya saat itu kurang lebih 1 minggu lah. Itu kalau mengental sih itu ada memang gula mengental, tapi kalau memang tidak ada meskipun mengental cuman apa namanya itu, cuman pokoknya tidak tercetak lah namanya. Kalau bahasa di sini tuh namanya sodri kalau nama di sini. Tapi kalau di nama-nama di kampung sahabat-sahabat itu saya tidak tahu apa namanya. Kalau di sini cuma namanya sodri, tidak ada kualitas gula sama sekali gitu. Sekian lama saya cari-cari kesalahan apa ya. Oh ternyata memang wadah saya itu saya cuci, tapi saya tidak gosok sampai bersih 100% karena biasanya itu nira itu kalau sudah lama atau wadah kita sudah lama itu biasanya nira di dalam itu ada yang mengental sehingga dia melengket di dalam wadah kita itu, baik itu rigen, jerken, baik itu bambu, biasanya begitu ya. Jadi solusinya itu kita masukkan dulu air, kita goyang-goyang baru dikasih keluar 2 atau 3 kali. Setelah itu kita lihat masuk kalau memang masih ada yang mengental-mengental dalam yang melengket, tolong itu dibersihkan. Kalau tidak ada ya berarti bukan itu permasalahannya ya. Itu. Kemudian kalau memang tempat kita itu agak kita ragu-ragukan tidak terlalu bersih, setelah kita gosok pakai lap di dalamnya atau apakah yang penting bisa mengeruk yang mengental di dalam wadah kita itu, kita ulangi kembali, kita masukkan air nira kita yang telah mendidih itu, kita masukkan, lalu kita goyang-goyangkan 2 atau 3 kali. Insya Allah kok, pasti itu bersih teman-teman. Faktor yang kedua, faktor yang kedua itu biasanya pengirisan juga ya, tidak terlalu, tapi ini jarang terjadi sih, tapi biasa juga terjadi. Pengirisan itu kadang-kadang cara kita mengiris itu memang sih bersih, tapi kita tidak bersihkan di permukaan itu atau di apa namanya, di pinggir-pinggir mata areng kita itu, di pinggir-pinggir manggar kita itu, biasanya di situ kan banyak nira yang mengental-mengental. Kadang-kadang kita lagi buru-buru kan dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat nira kita asam. Karena dia kan misalnya kita tampung malam ke semalam kan dia juga ikut jatuh di situ. Apalagi kalau kita pakaikan dia selang atau saluran atau plastik atau kantong, dia akan ikut-ikutan ke situ, jatuh turun sehingga itu yang membuat nira kita asam. Nah, itu juga faktor yang kedua ya teman-teman atau para sahabatku dimanapun Anda berada. Ini khususnya pemula ya, bukan orang yang senior. Orang senior itu kan tidak perlu ditanya lagi gitu ya. Dan faktor selanjutnya itu eh, ini juga jarang sih terjadi tapi biasa juga ya. Biasa tempat wadah kita itu ketika kita sudah tampung biasanya dia terkena langsung sinar matahari ya, matahari langsung, apalagi kalau musim kemarau itu ya juga yang biasa membuat nira kita itu asam. Karena kenapa? Karena eh, tidak ada yang menghalangi riang kita, makanya biasanya kita tutup karung
lain-lain sebagainya, apakah yang di atasnya supaya tidak langsung kena sinar matahari ke tempat tampungan kita ya. Itu juga. Ini sih jarang, tapi itu juga bisa juga akan membuat gagal nira kita akan menjadi gula ya. Karena membuat gula itu, para sahabatku atau teman-temanku itu tidak gampang, susah. Beda sih orang yang di luar di sana yang cuma menjual apa namanya? Dia menjual nira apa namanya yang pahit. Kan banyak orang yang begitu kan. Banyak orang begitu yang cuma dia sadap lalu dia jual pahit, itu tidak ada masalah teman-teman, karena dia memang orang dia butuhnya ingin pahit atau asam. Tapi kalau gula itu kan tidak boleh. Sedikit saja nira kita itu cacat atau bermasalah, dia akan patah akibatnya, karena gula kita tidak akan jadi teman-teman. Memang gula itu, dan kebanyakan orang berhenti menyadap itu disebabkan karena gulanya tidak bisa jadi, selalu encer-encer, karena apa ya, kesalahannya begitu bertubi-tubi sangat banyak, sehingga dia putus asa, dia berhenti. Kalau di sini banyak ya, teman-teman, orang yang menyadap itu berhenti karena kenapa? Itu penyebabnya salah satu terutama dia tidak bisa produksi gulanya yang 100%, karena begitulah, kesalahan-kesalahan yang dianggap biasa itu membuat gula kita encer. Eh, Apalagi yang selanjutnya, pengawet ya, karena gula itu kan, nira itu kan pakai pengawet, meskipun nira pahit, nira manis, meski mesti itu pakai pengawet semuanya ya. Kalau biasanya saya sih, kalau saya pakai itu karena khusus gula ya, nira manis, saya pakai batang nangka ya, yang kering, yang tunasnya, yang di dalam seperti yang kuning itu, kita potong-potong, kita kupas sesuai selera kita. Seadanya lah, kita perkirakan bahwa ini sudah cukup, kita rendam pakai air, kita campur kapur begitu ya. Kapur juga secukupnya, karena kalau kapurnya itu terlalu banyak, gulanya jadi bagus, tapi dia akan mengembang teman-teman. Kalau ada sahabatku atau temanku di sana yang di luar di sana ya, gulanya itu mengembang setelah ditiris ke tempat pencetakan, dia mengembang seperti kue roti. Nah, itu penyebabnya, eh, kapurnya terlalu banyak ya, gitu. Banyak sih sebenarnya pengawet kalau manis. Ada juga eh, anggur-anggur biasanya kita dapatkan di kebun itu kan, ada buahnya bundar seperti kelereng, terus ada rambut-rambutnya di luar, tapi buahnya di terpandang langsung. Itu namanya di sini anggur-anggur ya. Tapi kalau di kampung teman-teman saya tidak tahu apa namanya, karena lain kampung itu lain bahasa ya, atau lain nama-nama benda atau buah-buah begitu ya. Tapi yang lebih bagus itu amang kita pakai batang nangka saja, karena batang nangka itu kan banyak, kita dapat 1/2 meter itu sudah bertahun-tahun kita pakai ya teman-teman. Baiklah teman-teman, para sahabat penyadap, sekian dulu videonya. Ini pengalaman saya untuk anda semua, yang bagi yang pemula, bukan bukan khusus orang senior ya, ini pemula-pemula. Saya ulangi lagi, pemula. Nah, banyak sekali yang biasanya komen-komen, dia merasa pintar kan. Ya, betul, itu hak Anda, karena Anda kan sudah senior. Sudah senior. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, pengalamannya sangat banyak. Makanya ini video saya bikin khusus pemula, karena di luar sana itu banyak yang sering bertanya, "Bang, kenapa ini, Bang, ini kenapa cara pemukulan, cara pemotongan begini?" Makanya saya buatkan video sekalian supaya kita tidak capek-capek menjelaskannya. Kalau ada video kan, kalau anu kan dia bisa ganti-ganti video yang satu, tinggal dia cari judulnya saja, gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Terima kasih atas aktivitasnya menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.